akan mewawancarai salah satu narasumber yang berasal dari SMA Negeri 1 Pangkalan Bun terkait dengan globalisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Puspitasari, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 1 Pangkalan Bun mengenai globalisasi. Silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Mangesturi, salah satu guru pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Kebetulan untuk tahun ini saya mengajar di kelas 10. Baik, Ibu Anti, kita lanjut ke wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apakah obat tradisional pada zaman sekarang masih selalu digunakan? Apakah obat tradisional masih selalu digunakan? Kemungkinan masih banyak, karena orang Indonesia dengan budayanya, dengan kearifan lokalnya, dengan culture-nya, dengan orang tuanya, nenek moyangnya menanamkan nilai-nilai itu ya, bukan sebagai obat kebanyakan juga, tapi sebagai suplemen. Kalau orang dalam bahasa keilmuannya suplemen, tapi ternyata itu memberikan energi lebih, memberikan dampak kesehatan bagi generasi sekarang. Kalau saya nggak salah, ini untuk zaman sekarang ya. Nah, kalau istilahnya dulu, kalau di Jawa kan dikenalnya sebagai jamu, tapi kalau kita mengenalnya, mungkin generasi kalian mengenalnya adalah sebagai obat tradisional. Untuk pertanyaan kedua, apakah obat tradisional lebih efektif dibandingkan dengan obat yang ada pada masa sekarang? Secara apa dulu? Kalau secara kajian ilmiah pasti tidak. Karena kalau secara kimia, obat-obat tradisional itu perlu penelitian lebih. Tapi kalau ini bicaranya adalah sugesti, kadang-kadang bahkan orang sakit minum air putih aja bisa sembuh. Benar tidak? Nah, kalau secara sugesti bisa aja dia cuma minum jahe, minum kunyit, penyakitnya bisa sembuh. Tapi kembali lagi, kalau secara kajian ilmiah, secara kajian keilmuan, itu pasti perlu penelitian. Berarti beda dari kajian-kajiannya ya Bu ya? Maksudnya? Kat. Baik Ibu, lanjut ke nomor 3. Apakah cara membuat obat tradisional lebih mudah pada masa kini? Apakah lebih mudah obat tradisional? Kalau obat tradisional bikinnya secara tradisional. Kalau Ibu bayanginnya seperti ini ya, beras kencur. Beras kencur berarti kalau zaman dulu mungkin ditumbuk, kemudian sekarang di blender, itu dianggap lebih mudah, ya menjadi lebih mudah. Tapi kalau mau kembali lagi ke tradisional, yang benar-benar tradisional harusnya nggak ada blender kan, tapi benar-benar harus ditumbuk. Tapi kalau kita mau memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, jawabannya ya pasti lebih mudah. Dan pertanyaan terakhir ya Bu. Baik. Mengapa obat tradisional lebih jarang dijumpai pada zaman sekarang ini? Kenapa obat tradisional lebih jarang dijumpai di zaman sekarang? Karena sekarang obat kimia lebih banyak pastinya. Nggak usah bikin, tinggal beli. Kemudian obat tradisional pastinya itu tadi harus bikin, ataupun kalau ada yang beli langsung, banyak orang masyarakat yang sudah teredukasi bahwa tidak semua jamu tradisional, obat tradisional itu sebenarnya bagus, karena memang perlu kajian ilmiah yang lebih. Tapi untuk orang-orang tertentu mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan, ya kita kan di Kalimantan ya, mungkin tempat-tempat tertentu yang tinggalnya agak di sana, di kalangan Dayak Maju atau apa kayak gitu, ya obat tradisional sangat umum. Tergantung sih konteksnya nanti bukan. Ya. Baik, mungkin itu saja yang kami wawancarakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya berkenan untuk kami wawancarai. Sama-sama, semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mewawancarai lagi salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Ibu bisa perkenalkan diri. Nama saya Ina Yuliana Kusuma, biasanya anak-anak manggil saya Bu Ina. Panggil saja ya.
Langsung aja ya Bu ya, kita langsung wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, sebagai seorang pembina, menurut Ibu bagaimana pandangan masyarakat terhadap makanan tradisional? Kalau menurut saya sebagai pembina, makanan tradisional masyarakat kita masih sangat kental sekali ya, karena kita alhamdulillah merupakan daerah yang kearifan lokalnya masih sangat kental, sehingga minat. Nah ini berdasarkan studi anak-anak adik-adik kelas kalian, ternyata minat makanan tradisional ini masih sangat diminati oleh masyarakat setempat, sehingga produsen makanan tradisional di Pangkalan Bun ini juga sangat banyak. Banyak ya Bu ya. Baik, pertanyaan kedua ya Bu, bagaimana minat masyarakat terutama SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap makanan tradisional itu? Oke. Kalau untuk anak-anak nih, warga Pangkalan Bun ini terbagi menjadi dua ya kalau Ibu rasa. Yang pertama, kalau misalnya umurnya bukan milenial, maksudnya bapak ibu guru atau bapak orang tua kita gitu ya, ini masih ke arah sana, karena pola makan ya, kesukaan makanan ini juga sangat bergantung dengan kemajuan peradaban ya, kemajuan pergaulan di sekitar kita. Kalau anak-anak seusia Ocha mungkin ya lebih nyamannya ke makanan yang dia lebih milenial, lebih inian, ikut tren ya, ikut tren. Biasanya kalau misalkan dari daerah lain ada inovasi apa seperti itu ya. Nah masuk ke kita kayak gini, berarti mereka lebih suka yang kekinian tadi, lebih hype lah. Baik, kita lanjut pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Ibu, apakah setiap orang harus bisa memiliki kemampuan dalam memasak masakan tradisional? Baik, kita menuju ke pertanyaan terakhir. Menurut Ibu nih, apakah setiap orang itu harus bisa memiliki kemampuan dalam memasak masak tradisional? Kalau menurut Ibu iya, karena kenapa? Karena setiap kita, Ibu dan Ocha dan semuanya ini merupakan agen. Agen apa? Agen untuk meneruskan warisan leluhur ya. Kita semua tahu kalau misalnya makanan tradisional, kearifan lokal ya apa saja yang berasal dari daerah itu merupakan identitas suatu bangsa ya, identitas sebuah daerah gitu ya. Nah siapa lagi yang menurunkan dari generasi ke generasi selain kita? Kalau khusus makanan, minimal walaupun dia tidak tahu masak ya harus tahu bumbu-bumbunya gitu, agar kita bisa tetap menceritakan ke anak cucu kita juga gitu. Nah, jadi buat Ibu wajib ya, tidak hanya makanan tradisional, semuanya ini juga masuk ke pesan Ibu. Kita haruslah bangga ya, harus tetap bersuka cita untuk mengenali ya, apalagi nanti tetap menceritakan dari adik-adik kita ke ke nanti lah anak cucu juga. Itu ya. Jadi sekian saja wawancara kita mengenai masakan tradisional dengan Ibu Ines sebagai narasumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kiranya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.